Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Maharani dari kelas X4C. Di sini saya bertujuan untuk mempresentasikan tentang layanan konsultasi. Jadi, layanan konsultasi itu adalah proses membantu klien melalui pihak ketiga atau membantu sistem memperbaiki layanan terhadap klien mereka. Jadi, bentuk yang pertama itu biasanya disebut konsultasi triadik atau tiga pihak. Ini tuh sangat efektif untuk menangani orang tua yang memiliki anak-anak bermasalah atau untuk guru yang menangani siswa-siswa bermasalah. Nah, bentuk yang kedua itu biasanya disebut konsultasi proses berfokus. Biasanya konsultasi ini digunakan oleh lembaga atau institusi. Masing-masing itu mengembangkan misinya. Layanan konsultasi bisa juga disebut sebagai proses penjangkauan, karena konselor berfungsi sebagai anggota tim untuk membantu klien dan individu ya. Konsultasi juga dapat digunakan terhadap dua orang konsulti atau lebih untuk konsulti itu menghendakinya. Konsultasi dapat dilaksanakan di berbagai tempat dan berbagai kesempatan, seperti di sekolah atau di kantor, tempat hiburan, gitu-gitu juga bisa. Mereka juga bisa mengundang konselor. Terus di tempat konselor praktik gitu, biar private atau di tempat-tempat yang lain dikehendaki konsulti dan disetujui oleh konselor. Dimanapun sih bisa konsultasi itu diadakan. Yang penting tuh suasananya tercipta, harusnya tuh relax, kondusif, terus memungkinkan terlaksananya asas-asas dan kondusif, serta memungkinkan terlaksananya asas-asas konseling dan teknik-teknik konsultasi gitu. Di sini juga ada tujuan umum dari konsultasi. Tujuannya agar konsultasi dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan permasalahan yang dialami pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak ketiga mempunyai hubungan yang cukup berat dengan konsulti, sehingga permasalahan yang dialami oleh pihak itu sebagian menjadi tanggung jawab si konsulti. Gitu. Tujuan khususnya itu dapat berupa wawasan, dimaksudkan di atasnya itu pemahaman dan cara-cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana atau permasalahan pihak ketiga itu. Terus dalam kaitan ini, proses pemberian bantuan dan tindakan konsultasi kepada pihak ketiga pada sisi yang kedua bermaksud mengentaskan masalah yang dialami oleh pihak ketiga, atau bisa disebut itu dari fungsi pengentasan. Ada beberapa macam komponen ya dalam proses layanan konsultasi ini yang melibatkan 3 orang. Yang pertama itu konselor, kedua konsulti, dan ketiga ya pihak ketiga. Artinya di sini tuh konsultasi konselor mempraktikkan teknik-teknik konsultasi yang secara simultan juga melaksanakan prinsip dan asas-asas konseling, serta jika diperlukan melaksanakan kegiatan pendukung konseling. Yang kedua, konsulti. Konsulti itu individu yang meminta bantuan kepada konselor ya. Jadi bantuan dari si konselor kepada konsulti itu karena konsulti belum mampu menangani situasi atau permasalahan dari pihak ketiga. Nah, yang terakhir itu pihak ketiga. Pihak ketiga adalah individu yang permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti. Menurut konsulti, kondisi atau permasalahan pihak ketiga itu perlu diatasi, dan konsulti itu merasa bertanggung jawab atas pengentasannya gitu. Aku kasih contoh ya keterkaitan antara konsulti dan pihak ketiga dengan kondisi atau permasalahan. Kasih contoh 2 deh. Guru itu sebagai konsulti, pihak ketiga itu siswa. Permasalahan pihak ketiga itu masalah belajar, hubungan guru dan siswa, disiplin siswa. Yang kedua orang tua.
orang tua itu sebagai konsulti. Yang pihak ketiga itu adalah anak. Permasalahan dari si anak ini atau pihak ketiga, masalahnya kebiasaan makan, tidur, belajar di rumah, membantu mengerjakan kegiatan rumah tangga. Pokoknya yang berhubungan dengan pihak ketiga itu yang bermasalah gitu loh. Oke, lanjut. Asas etika dasar konseling. Ada 3 di sini etika dasar konseling, yaitu yang pertama ada kerahasiaan, yang kedua kesukarelaan, dan yang ketiga itu keputusan diambil oleh klien sendiri gitu. Sepenuhnya berlaku pada proses konsultasi dalam layanan KSI. Tetap berada di bawah langsung dari asas-asas konseling gitu. Yang kedua dari asas itu sendiri ada kemandirian. Kemandirian itu sama apa yang dilakukan oleh konselor dalam layanan konseling perorangan atau individu. Dimaksudkan agar konsulti atau klien benar-benar mandiri dengan keputusannya dia. Tahapan-tahapannya kemandirian itu yang pertama ada memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis. Yang kedua, memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis. Yang ketiga, mengambil keputusan secara positif dan tepat. Yang keempat, mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil. Yang terakhir, buat yang terakhir itu mewujudkan diri sendiri. Jadi, dari asas-asas yang lainnya itu ada asas kegiatan, asas kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan, dan tuturi handayani. Nah, pendekatan atau strategi dan teknik. Yang pertama pendekatan. Pendekatan itu kan tahu ya pasti bahwa konseling perorangan penanganan masalah klien langsung dilakukan oleh konselor. Sedangkan pada konsultasi penanganan masalah pihak ketiga, yaitu seseorang atau sejumlah individu yang mengalami masalah, dilakukan oleh konsulti setelah berkonsultasi dengan konsultan atau konselor. Gitu. Sebenarnya apa sih yang perlu dikembangkan pada diri konsulti melalui konsultasi? Di sini tuh jawabannya ada WPKNS konsultasi khususnya berkenaan dengan permasalahan pihak ketiga yang nantinya akan ditangani. Yang pertama itu wawasan, yang kedua itu pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Begitu. Materi perkembangan WPKNS yang tadi saya sebutin itu banyak diantaranya belum lengkap atau kurang tepat untuk menangani pihak ketiga. Lingkungan dan permasalahannya pertama-tama harus mengalami pengembangan melalui proses yang sedang dilaksanakan itu. Proses ini lebih bernuansa konseling perorangan daripada layanan konsultasi. Dia lebih ke yang individu sih daripada yang konsultasi biasa itu. Gitu. Kalau yang ketiga itu ada teknik itu ada yang teknik umum dan teknik khusus. Kalau teknik umum itu sejumlah tindakan yang dilakukan konselor atau konsultan, jadi inti-intinya aja. Jadi yang kedua itu ada teknik khusus. Teknik khusus itu dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku klien atau konsulti, khususnya berkenaan dengan masalah yang dia alami. Teknik ini terbentang dari perumusan tujuan, yaitu hal-hal yang ingin ia capai, maksudnya yang klien ingin capai atau konsulti dengan berbentuk tingkah laku nyata. Gitu. Sebenarnya bisa juga nih ada penguasaan teknik oleh konsulti. Yang aku pahami di sini, konsulti itu sepertinya bertindak sebagai konselor atas pihak ketiga yang akan menjadi kliennya itu. Untuk ini, konsulti harus terlebih dahulu memiliki sejumlah keterampilan, jadi nggak bisa sembarangan. Di samping itu, diri konsulti pun harus terlebih dahulu berada dalam kondisi tertentu sehingga penerapan keterampilan yang dimilikinya itu menjadi efektif dan efisien. Jadi biar nggak percuma gitu loh. Keterampilan dan kondisi diri itu merupakan bagian dari hasil yang diperoleh konsulti melalui proses konsulti.